Masalah terbesar banyak orang ketika membahas kekristenan bukan karena Alkitab terlalu sulit dipahami, tetapi karena mereka terlalu cepat menyimpulkan sebelum memahami akar persoalannya. Baru dengar kata Tritunggal, langsung lompat kepada kesimpulan berarti 3 Tuhan. Baru dengar Yesus disebut Tuhan dan punya Tuhan, langsung berpikir kekristenan mengajarkan 2 sosok yang saling berebut kuasa di surga. Padahal, kalau mau jujur, sebagian besar orang yang berdebat bahkan belum pernah memeriksa bahasa asli Alkitab yang mereka kritik. Saya sebelum lebih lanjut tanya dulu Pak Jupiter, tentu seorang Kristen ya. Iya, betul. Gimana Pak Jupiter ini? 3 Tuhan atau lebih itu Alkitab ya? Ini statement macam apa ini? Nah coba, menurut Anda bagaimana? Jadi kesimpulan saya dulu ya. Saya sampaikan ke Mas Pak Edi ya, Didi ya. Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Itu kesimpulan saya. Itu dulu. Oke. Ya. Tapi bukan itu yang kita bahas mengenai apakah 3 Tuhan atau lebih itu Alkitabiah. Kalau menurut saya tidak Alkitabiah itu. Baik. 3 Tuhan atau lebih. Ini cocok nih. Ini yang saya tunggu-tunggu nih Pak Jupiter. Biar penonton tuh dapat ilmu. Oke, Pak Jupiter. Ya. Tuhan, Tuhan. Huruf besar Itu semua. bahasa apa? Tuhan, huruf besar semua ya. Bukan. Nih. Tuhan bahasa Indonesia. Tuhan. Oke, Pak, saya kasih ini sebentar ya gambarannya ya, biar enak kita. Sebentar. Saya kasih tunjuk di sini, saya balikkan dulu kamera saya. Kita mulai dulu dari kertas kosong. Oke. Baik. Saya senang ini supaya kita diskusi. Teman-teman tolong, ini penting ya. Nih. Tuhan. Oke. Ya. Pertanyaan saya, Tuhan ini, Tuhan ini bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apakah Alkitab kita ditulis pakai bahasa Indonesia aslinya? Aslinya tidak. Tidak. Lalu kata ini muncul dari mana ini? Diterjemahkan dari kata apa? Diterjemahkan ya dari bahasa Indonesia kan itu kan? Iya. Nah, dari bahasa Latin. Apakah Alkitab kita berbahasa Latin? Tuhan, tidak bahasa Indonesia. Bukan. Apakah Injil kita ditulis pakai bahasa Indonesia oleh murid-murid pada waktu itu? Belum. Ditulis pakai bahasa apa? Bahasa, kalau nggak salah bahasa Ibrani ya. Yang Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru, ya bahasa Indonesia. Kalau ditulis di Alkitab di Indonesia bukan, ya. Bukan, kita agak pelan-pelan ya. Pelan-pelan dulu Pak Jupiter. Kasih semangat dulu teman-teman, biar semangat ya. Begini Pak Jupiter. Alkitab kita itu berasal dari para saksi mata, betul? Ya. Oke, pada waktu itu ditulis pakai bahasa Indonesia, betul? Bukan. Oke, ditulis pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani, kalau nggak salah, bahasa Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Bahasa Indonesia. Pada waktu itu mereka menulis pakai bahasa Indonesia. Perjanjian Baru di Indonesia maksudnya. Bukan, saya tidak nulis pada waktu itu, pada mulanya. Waktu pertama kali ditulis itu pakai bahasa apa? Nah, ada bilang bahasa Aramaik, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Oke, Yunani. Baik. Ya. Yunani. Di dalam bahasa Yunani, adakah huruf Tuhan membentuk kata Tuhan? Tidak. Tidak ada. Jadi kata Tuhan ini, itu diterjemahkan dari kata ini nih. Kurios. Tahu? Ya, kurios. Ya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, di dalam bahasa Yunani ada banyak tidak kurios-kurios ini? Banyak ya. Oke.
Ada berapa? Ada siapa saja yang disebut sebagai kurios? Menurut Anda? Nah, ini karena saya tidak memahami bahasa kurios ini ya, tapi yang jelas eh, Jehovah ya, Yahweh kurios. Oke, Yahweh disebut kurios. Saya setuju. Yahweh. Oke, siapa lagi yang disebut kurios? Ya, Yesus itu juga disebut kurios. Oke, Ya. Jesus juga disebut sebagai kurios. Betul, siapa lagi? Nah, itu Apa hanya Yahweh dan Yesus saja yang disebut kurios? nah menurut saya memang itu mungkin ada pengertian lain apa seperti ada Joshua, tapi saya mengatakan Yahweh sama Yesus yang disebut kurios itu karena Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, menurut saya nggak ada yang lain. Oke, baik. Saya akan sebutkan lagi yang disebut sebagai kurios itu ada banyak. Ada banyak sekali. Bukan cuma Yahweh, bukan cuma Yesus yang disebut sebagai kurios. Saya mau sebutkan. Seorang kaisar juga disebut sebagai kurios. Kaisar. Terus Abraham pun disebut sebagai kurios. Mau saya tunjuk ayatnya? Nah, coba. Oke, baik. Saya kasih tunjuk ayatnya. Ada Alkitab di situ, Pak? Ada. Baik. Tolong bukakan dulu. Bentar ya, saya ambil dulu ayatnya. Sabar ya teman-temannya, kita pengajaran Alkitab ini. Coba buka 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6 ya. Kemudian 2 ayat aja ya, 2 ayat ya. 1 Petrus 3 ayat 6, kemudian ayat 6. Ya, Kisah Para Rasul 25-26. Kisah Para Rasul 5 25-26. Kisah Para Rasul 5. Iya. Kisah Para Rasul 25. Nah, satu-satu dulu. Dari 1 Petrus 3 ayat 6 dulu. Ya. Saya bukakan Alkitab saya ya, karena Alkitab Anda di situ itu tidak ada bahasa aslinya. Jadi saya buka Alkitab yang ada bahasa aslinya ya. Baik. Oke. Kita buka. Sama seperti Sebentar, satu dulu. 1 Petrus berapa tadi? 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. 3. Sebentar ya. 3 ayat 6. Ya. Oke. Apa di situ perkataannya? Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Oke, stop. Tuannya di Ya. sini kalau kita cek bahasa Yunani-nya apa? Karena di situ tidak ada. Di situ tidak ada bahasa Yunani-nya kan? Tidak ada. Oke, kita cek bahasa Yunani-nya ya. Kita cari Alkitab kata per kata. Oke. Demikianlah Sarah taat kepada suaminya Abraham dan memanggil dia Tuan. Lihat di sini Pak sebentar. Ya. Coba lihat di sini. Lihat, Ya. kata Tuan ini kan seperti saya bilang tadi. Kalau kita klik, apa kata di sini? Kalau kita klik nih, kurios. Kelihatan? Kurios ya. Oke, jadi Abraham kurios tidak dia? Menurut itu kurios. Oke, satu. Sekarang, satu lagi. Buka Kisah Para Rasul 25 ayat 26. Kisah Para Rasul 25 26. ayat 26. Iya. Sebentar, saya juga sambil bukakan Kisah Para Rasul 25 ayat 26. Enggak, 26. 25 26. 25 ayat 26. ayat 26. Ya. 26. Nah, ini.
Oke. Coba Bapak baca di situ. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar Oke, stop. tentang Kata kaisar di situ, bahasa aslinya apa? saya nggak tahu bahasa aslinya Karena di sini. tidak ada di situ. Karena tidak Iya, ada. benar. Baik, kita cek bahasa aslinya. Kita cek bahasa aslinya ya. Baik. Namun, aku tidak memiliki sesuatu yang pasti untuk ditulis kepada tuanku atau kepada kaisar. Atau pakai ini saja ya, TB ya. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar. Kata kaisar ini, kalau kita cek bahasa aslinya, 2962. Kurios tidak? Kurios. Oke, jadi ada berapa kurios di dalam Alkitab? Sudah ada 4 tadi itu. Udah 4, saya bisa tunjuk nanti 10. Jadi untuk orang awam memang kata-kata saya itu, kata-kata saya bagi orang awam itu memang sesat. Bagi orang awam nggak apa-apa. Hanya orang awam yang bilang saya sesat itu nggak apa-apa. Ternyata Jadi, lebih kan? banyak, ada banyak kurios. Makanya Rasul Paulus berkata, sekalipun ada banyak kurios, sekalipun ada banyak Allah, tetapi bagi kita, nih saya tunjukkan ayatnya, ya. Tetapi bagi kita hanya ada satu kurios. Iya, hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Perhatikan. Iya, 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Nih, 1 saya tampilkan ya. Namun, bagi kita baca dulu atasnya, biar kita tidak kehilangan konteks, ya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oke? Tentang hal makan daging dan persembahan berhala, kita tentu tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah, dan ada banyak Tuhan yang demikian. Perhatikan, Alkitab tidak mengingkari keberadaan banyak Allah dan banyak Tuhan. Nah, makanya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Itu seperti itu. Pengajaran yang utuh itu begitu. Kalau kita ngomong kurios, banyak kurios di dunia ini, ya kan? Termasuk Allah, Tuhannya orang Islam itu kurios. Bagi orang Islam, dia itu kurios. Yang kepadanya orang Islam harus menundukkan diri. Tetapi apakah bagi kita Allahnya orang Islam itu adalah kurios bagi kita? Jangan. Seperti itu. Jadi ini kita berbicara mengenai siapa yang pantas, yang layak menjadi kurios kita yang sejati. Yaitu Tuhan Yesus, begitu. Iya, ada banyak. Herodes juga kurios. Iya, tetapi apakah mau kita jadikan dia sebagai kurios kita? Jangan. Karena kalau dia kita jadikan kurios kita, maka kita telah mengambil kurios lain selain yang daripada Bapa di surga. Kita sudah punya kurios yang diutus oleh Bapa di surga. Ya, kita punya kaisar, kita punya tuan yang datangnya dari Bapa di surga, yaitu Yesus. Begitu. Jadi mungkin menurut saya, jadi ternyata kurios-kurios yang lain itu memang orang tunduk dan patuh kepadanya, kira-kira begitu kan? Betul, kan saya sudah bilang berkali-kali, Yesus itu Tuhan atau Tuhan. Jadi itu kurios-kuriosnya gitu kan? Iya, betul, begitu. Iman Kristen tuh begitu. Betul. Iman Kristen itu berbicara begini, banyak, nih saya kasih tahu, banyak orang-orang Kristen
tidak mengerti apa maksudnya Yesus menjadi Tuhan itu banyak orang nggak ngerti. Betul. Apalagi orang Islam. Begitu. Sulit. Makanya begini, maksud Yesus menjadi Tuhan itu adalah Yesus menjadi tuan, menjadi Tuan. kaisarnya, menjadi Ya. seseorang yang memerintah. Itu maksudnya. Iya. Betul. Begitu. Jadi Betul. ketika Yesus menjadi Tuhan kita, kita terima dia menjadi Tuhan kita, artinya dia merajai kita. Iya. Dia duduk di tahta di hati kita, merintah. Begitu. Ya. Kau harus ke kiri. Ada dompet di jalan, kau harus kembalikan. Iya. Ada anggaran negara, kau pergunakan dengan baik. Pergunakan baik. Iya. Itu artinya Yesus menjadi Tuhannya, menjadi tuannya. Ya. Nah, banyak orang berpikir Yesus jadi Tuhan, artinya Yesus menjadi jenis partikel tertentu. Ini yang salah, ini bukan pengajaran Alkitab. Keliru. Anda percaya Yesus Tuhan, bukan artinya Anda percaya Yesus itu sejenis partikel tertentu. Bukan itu maksudnya. Begitu. Anda percaya Yesus Tuhan, Anda percaya Yesus menjadi Tuhan, artinya Anda membuat dia menjadi sosok orang yang memerintah. Begitu loh. Iya. Itu maksudnya. Makanya Bapa di surga mengutus Yesus supaya apa? Supaya semua orang menjadikan Yesus itu sebagai tuannya, sebagai kaisarnya. Betul. Begitu. Supaya apa? Supaya semua orang menaklukkan diri di bawah kaki Kristus. Ya. Nah, setelah Yesus naik ke surga, maka ia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus pun harus memerintah kita. Iya, dan itu dia juga sebenarnya kan? Nah, kalau itu kita nanti berbeda. Tetapi yang saya katakan begini. Ketika seseorang menundukkan diri, diperintah oleh Roh Kudus, sesungguhnya ia sedang diperintah atau menundukkan diri kepada Bapa di surga. Iya. Ketika orang menundukkan diri kepada Yesus, menaklukkan diri kepada Yesus, sesungguhnya orang tersebut menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Itulah yang dimaksud Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Iya. Seperti itu. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-28 tadi, demikianlah sang anak setelah semua orang ditaklukkan di bawah kaki sang anak, maka ia sendiri sang anak beserta dengan orang-orang yang ditaklukkannya akan membawa orang-orang ini kepada dia sehingga Allah menjadi semua. Seperti itu. Itu iman Kristen itu begitu. Makanya kata Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti itu. Itulah inti kekristenan dan banyak orang tidak mengerti akan hal itu. Gitu. Ya, terus itu larinya tadi kan kepada Roh Kudus. Memang kan dalam Yesaya pasal 11 ayat 2, Roh Allah ada pada dia kan. Nah kemudian Roh hikmat dan pengertian. Nah kemudian Roh nasihat dan keperkasaan. Ya. Nah, kemudian Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya. Nah itu memang ditujukan kepada Yesus kan. Betul. Dan Roh Allah itu ada pada dia. Ya. Nah sekarang gini Pak Edis yang tadi mungkin mengenai Roh Kudus ini ya. Saya memang saya coba dulu persepsi saya Bang Edi ya. Mungkin nanti bisa. Saya memang di Komal saya katakan, makanya datang juga banyak orang saya katakan, Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Itu kan kesimpulan akhir di atas, bukan pada saat dia manusia di dunia gitu kan? Ya, baik. Jadi begini. Iya. Jadi begini. Sebenarnya begini. Alkitab itu memang tidak mempersoalkan kita untuk mengerti hal-hal yang kosmik begitu. Ya. Makanya saya pernah bilang, sekalipun orang-orang Wanes ya seperti Mikana dan lain sebagainya punya pemahaman seperti itu, tetapi kalau dia begitu mengasihi Bapa di surga, mengasihi Yesus dan hidup seturut dengan kehendaknya, menurut saya akan tetap diselamatkan begitu.
Makanya saya tidak terlalu mempersalahkan hal-hal yang bersifat kosmik begini. Karena kita tuh beda pendapat, Pak. Begitu. Karena menurut mereka, oh berarti Yesus Bapa di surga. Ya terserah lah mau gimana. Yang jelas, yang dimaksudkan tuh begini. Yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah supaya manusia itu kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada jati diri manusia yang sejati. Yaitu apa? Roh Tuhan memerintah. Sama seperti Yesus, Roh Tuhan memerintah. Makanya Roh Tuhan ada padaku. Betul? Iya, Roh Allah. Ketika Tuhan Yesus masuk ke satu sinagog, ya gereja maksudnya orang gereja Yahudi maksudnya ya. Betul. Masuk ke dalam satu sinagog, dia buka itu kitab Yesaya, gulungan atau lembaran kitab Yesaya, dan berkata, Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya. Pada hari ini genaplah pada waktu kamu mendengarnya. Nah, jadi sebenarnya kekristenan itu berbicara begini. Manusia yang pertama, Adam, itu kan gagal. Betul. Bukan Roh Tuhan yang memerintah. Betul? Bukan. Roh iblis ya. Roh iblis akhirnya dia membangkang, memberontak dia kan. Dia melawan Allah, melawan Bapa di surga. Gila hormat. Iya. Nah, dan semua seperti itu. Makanya ada Adam yang kedua. Nah, karena Adam yang pertama itu gagal. Ibarat kata kita mau cetak aqua, cetakan pertama itu gagal. Gagal semua, cetakannya salah. Maka harus dikeluarin cetakan yang baru. Nah, makanya Adam yang baru keluar, yaitu Yesus. Nah, makanya kita itu harus seperti Yesus ini, nyontoh begini, cetakan yang benar. Begitu. Makanya Alkitab berbicara pengembalian manusia kepada fitrahnya. Makanya kita dibaptis. Ketika kita masuk ke dalam air, manusia lama kita mati. Kemudian kita bangkit menjadi manusia baru yang segambar dan seturut dengan pribadi Yesus. Seperti itu. Yang hidup harus mengasihi sesama manusia, ya kan? Hidup tak bercacat celah. Memang kita nggak akan sempurna, tapi Yesuslah yang akan menyempurnakan. Seperti itu. Nah, makanya demikianlah ia menjadikan segala sesuatu itu menjadi baru. Demikianlah dia menciptakan manusia baru. Itulah cara Tuhan Yesus menciptakan manusia baru. Seperti itu. Dan kita harus seperti itu. Itulah kita gerejanya yang sejati. Membentuk manusia yang menjadi segambar dan seturut dengan pribadi Sang Mesias, Tuhan Yesus. Itu yang Kristen udah simple. Mengenai bagaimana di surga nanti begini, apakah ini hakikat? Itu nggak usah diturunin. Jadi saya juga melihat begini, Bang Yedis ya. Orang itu menyampaikan alam pikirannya kepada Yesus, padahal tidak begitu kan? Kan waktu Roh Kudus, waktu dia dibaptis, kan Bapa di surga sudah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, kan? Itu pertama ya. Dalam Matius pasal 3 ayat 17. Nah, kemudian itu diulangi lagi oleh Allah pada saat dia mau menyelesaikan tugasnya. Waktu berdua di gunung kan, dengan Petrus, Yohanes dan Yakobus ya. Ada di sana menemui Elia dan Musa dan Yesus. Itu kan penggenapan sebenarnya itu. Dari Musa, Taurat, Elia, para nabi, Yesus perjanjian baru. Nah, di sana juga kan keluar kata-kata dari Allah Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepada yang aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Nah, itu kan kata-kata terakhir sebelum dia ke Yerusalem. Artinya Allah menguatkan supaya semua apa yang disampaikan Yesus itu didengarkan, jangan dibuang begitu saja. Itu kemarin juga begini, karena kan Tuhan Bapa di surga menginginkan supaya manusia mendengarkan Yesus kan? Iya. Nah, berarti yang tidak mendengarkan Yesus, yang melawan Yesus, bahkan menyalib Yesus, maka adalah orang-orang yang kontra dengan Bapa di surga, betul? Betul. Berarti mereka adalah iblis, betul? Betul. Bahkan iblislah yang ingin menyalibkan Yesus, betul? Betul. Iya. Maka dibilang, oh Bapa yang mau menyalib. Makanya kan jadi kacau begitu loh. Dan Judas Iskariot berjasa, saya bilang tidak. Iya. Karena dalam Yeskiel pasal 33 ayat 11 kan dikatakan
Bertobatlah, kata Allah. Hai Israel, mengapa kamu harus mati? Kan kata Allah, mengapa kamu harus mati? Aku tidak senang kematian orang jahat. Nah, Kematian orang misalnya benar. kepada Judas, ya, misalnya kepada Judas, Judas, mengapa kamu harus mati? Aku tidak senang kematian orang yang jahat supaya dia mendapatkan hidup yang kekal. Tapi pertobatan kan? Oh iya, sorry tadi ya, Iya, pertobatan pertobatan ya kan? benar. Ya. Nah, jadi si Judas Iskariot memang dia masuk neraka ya, memang tidak bertobat, langsung jalan pintas. Allah sendiri mengapa kamu harus mati? Nah, jadi setiap orang yang mati dalam dosa itu Allah tidak senang. Nah, makanya Jadi intinya Pak Japiter, intinya hal-hal yang terang benderang yang harus kita laksanakan itu begitu jelas. Tetapi hal-hal yang kosmik, hal-hal yang belum disingkapkan oleh Tuhan kepada manusia, janganlah menjadi polisi surga untuk mengatakan bahwa pendapat Anda paling benar. Kan begitu. betul. Iya. Jadi fokus kita itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang segambar seturut dengan Tuhan Yesus. Titik, udah. Mengenai nanti hakikatnya ini berarti hakikat pribadi apa sih? Kayak udah pernah ke surga aja gitu loh. Nah, makanya saya kadang-kadang ketawa melihat orang menjawab, loh kok bisa begitu? Dan juga kan Allah memang sudah mengatakan tidak boleh siapapun melihat Allah. Maka Yesuslah sebagai manifestasi atau inkarnasi kan? Ya, representasi daripada Bapa di surga. Nah, terus kenapa di surga di Wahyu bahwa anak itulah yang nanti yang menghakimi? Memang Allah sudah mengatakan dia sudah datang ke bumi, dia harus konsumen dong. Di surga pun supaya orang kenal. Baik, jadi, makanya dalam hal-hal tertentu kita ada perbedaan begitu. Kalau saya memahaminya, bukan Allah Bapa di surga yang berinkarnasi, tidak. Yang dikatakan kenosis itu adalah dafar atau sang firman. Makanya Alkitab itu kalau nulis itu, ketika Alkitab menulis sesuatu, kita nggak boleh balik-balik. Contohnya begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus ayat 14-nya. Dan firman itu menjadi manusia. Menjadi daging ya. Ya, tidak dikatakan Allah itu menjadi manusia, tetapi firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Begitu. Jadi sebenarnya kun fayakun dari Allah sebenarnya kan? Ya, makanya yang menjadi manusia itu adalah logosnya, dafarnya, atau logikanya, ataupun hikmatnya, akalnya, pengertiannya. Makanya alam semesta, dunia dan segala isinya ini, itu kan diciptakan oleh logosnya, oleh akal, oleh budi pekerti Tuhan, ya kan? Nah, makanya sang budi pekerti, sang logos ini tadi menjadi daging. Begitu. Ya. Makanya sebenarnya intinya biar kita nggak mumet-mumet, karena banyak orang mumet kalau begitu. Intinya gini aja. Kau jangan ikuti yang lain-lain cerita tentang surga. Gak usah ikuti nabi-nabian, si nabi A, nabi B, apalagi yang dalam kuburan itu. Kau gak usah ikuti itu. Kalau kau mau berbicara tentang hidup yang kekal, hal-hal yang tersembunyi, ikut Yesus, titik, udah. Betul. Seperti itu. Karena tidak mungkin orang buta yang nggak tahu jalan ke sana menuntun orang yang ada di dunia ini, nggak mungkin. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena pasti akan masuk ke dalam lubang. Begitu. Orang mati di kuburan tidak akan tahu menunjukkan jalan hidup kepada Anda. Iya. Seperti itu. Hanya Yesus yang bisa, yang pantas menunjukkan jalan kepada hidup yang kekal itu. Yang masih menjadi misteri terbesar umat manusia sampai sekarang. Seperti itu. Kemana kita setelah hidup? Setelah kematian. Ya, itu misteri umat manusia yang sampai sekarang life itu belum. Makanya di Yerusalem kan, gitu kan? Ya, makanya kita harus menyerahkan itu semua kepada Yesus. Seperti itu. Ia yang hanya tahu menuju kepada hidup itu. Seperti itu, bukan yang lain. Oke, begitu ya. Ada lagi satu lagi nih Bang Edis. Silakan. Kan dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 kan dikatakan begini.
eh, aku akan membuat perjanjian baru kepada bangsa Israel. Ya, dikatakan begini dalam 33, hukum-hukumku kutaruh dalam batin Hati mereka mereka. Ya. dan kutulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allahnya, mereka menjadi umatku. Umatku. Ya. Nah, ya, kemudian di ayat 34, tidak perlu lagi orang menasihati kepada temannya, kenalah Hai, Tuhan. kenalah Tuhan. Gitu. Betul. Nah, jadi apa yang kalau menurut saya ya, Bang Yesi, yang dimateraikan itu adalah pada saat kita dibaptis. Itu yang dimateraikan. Nah, kemudian pada saat pendewasaan iman. Kalau di HKBP itu CD ya, pengakuan iman. Nah, yang dimateraikan itu sebenarnya itu. Jadi, manusia ini sebenarnya sudah ada dimateraikan kepada dia. Cukup itu saja yang dihafalkan setiap hari itu udah aman. Karena itulah Ya. waktu kita diberikan pemberkatan itu kan dikatakan, parangehon mahatani diwatana di guru honmi, aido hanguluan, bukan begitu? Iya, Ya, betul sekali. angkallah firman Tuhan yang kau pelajari itu, karena itulah kehidupanmu. Dan yang kedua dikatakan, saya buju mahorasi rasa mate, dungi lehono kumato tupal hanguluan. Jadi yang dimateraikan itu kepada kita harusnya itu kita hafal setiap hari, ya kan? Nah, kemudian pada saat kita melangsungkan perkawinan, ada juga yang dimateraikan kepada kita. Kemudian pada saat kita ditabiskan sebagai hamba Tuhan. Jadi ada 3 bagi hamba Tuhan yang dimateraikan. Nah, itulah pasal 31 ayat 33 itu menurut saya, dia nggak tahu kalau yang lain. Ya, Yang saya juga sependapat dengan itu. Makanya kalau kita membaca Alkitab, memang kita harus benar-benar mengerti apa yang dimaksud Alkitab itu, Ya. supaya kita tidak salah pengertian. Ya, Oke. makanya saya kemarin datang teman Islam di Komal saya bilang, kalau baca Alkitab, ambil satu ayat, jangan langsung tanya, apa latar belakang ayat itu muncul, kemudian apa tujuannya, dan kemudian apa pesan moralnya. Nah, terus bagaimana implementasinya? Harus dari 4 segi. Baik. Oke lah, kita berikan kesempatan dulu ya kepada yang lain ya. Ya, terima kasih. Makasih. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya turunkan ya. Ya, seperti Diskusi tadi sebenarnya membuka mata banyak orang bahwa perdebatan tentang Yesus Tuhan seringkali gagal sejak awal karena orang memaknai kata Tuhan dengan cara modern dan dangkal. Padahal dalam Alkitab, khususnya bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan menjadi Tuhan adalah kurios. Dan menariknya, kurios bukan gelar eksklusif yang hanya dipakai untuk Allah saja. Inilah poin yang sangat kuat dari penjelasan Edis. Ia membawa diskusi kembali kepada akar bahasa asli Alkitab, bukan sekedar opini atau asumsi emosional. Ketika Pak Jupiter akhirnya mengakui bahwa Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, maka otomatis kita harus jujur bahwa kata Tuhan adalah hasil terjemahan. Dan kalau itu hasil terjemahan, maka makna aslinya harus ditelusuri. Disitulah Edis mulai membongkar cara berpikir yang selama ini terlalu disederhanakan. Kata kurios ternyata dipakai bukan hanya untuk Yahweh dan Yesus, tetapi juga dipakai untuk Abraham, kaisar, bahkan penguasa tertentu. Artinya apa? Artinya kata Tuhan dalam Alkitab tidak otomatis berbicara tentang hakikat ilahi, tetapi berbicara tentang otoritas, tuan, penguasa, pribadi yang ditaati. Dan ini yang banyak orang Kristen sendiri tidak pahami. Ketika Alkitab menyebut Yesus sebagai Tuhan, banyak orang langsung membayangkan bahwa Yesus berubah menjadi zat tertentu atau partikel ketuhanan tertentu. Padahal, menurut penjelasan ini, inti dari pengakuan Yesus adalah Tuhan bukan soal perubahan hakikat biologis atau metafisika rumit, melainkan soal siapa yang memerintah hidup manusia. Yesus menjadi Tuhan berarti Yesus menjadi raja atas hidup seseorang. Ia menjadi pusat ketaatan, ia menjadi pemimpin moral, ia menjadi penguasa hati manusia. Karena itu Edis berkali-kali menekankan bahwa kekristenan sejati bukan sekedar sibuk membahas teori kosmik tentang surga, hakikat, atau filsafat langit yang tidak pernah dilihat manusia. Kekristenan sejati adalah hidup yang diperintah oleh Roh Tuhan, hidup yang kembali kepada kehendak Bapa. Dan disinilah penjelasan tentang Adam pertama dan Adam kedua menjadi sangat penting.
Adam pertama gagal karena memilih memberontak terhadap kehendak Allah, tetapi Yesus tampil sebagai Adam baru, manusia yang sepenuhnya tunduk kepada kehendak Bapa. Maka inti Injil bukan sekedar perdebatan filsafat tentang siapa menjadi siapa, tetapi bagaimana manusia kembali kepada desain awal Tuhan, hidup dalam ketaatan, kasih, dan kesucian. Itulah sebabnya Edis berkali-kali menekankan bahwa banyak orang terlalu sibuk menjadi polisi surga. Mereka merasa paling tahu hakikat Allah, seolah-olah sudah pernah duduk di surga dan melihat langsung misteri ilahi. Padahal Alkitab sendiri lebih menekankan transformasi hidup daripada debat spekulatif yang tidak menyelamatkan siapapun. Yang luar biasa dari pembahasan tadi adalah keberanian untuk mengembalikan fokus kepada inti pengajaran Yesus. Bukan soal memenangkan ego debat, bukan soal merasa paling pintar teologi, tetapi soal apakah hidup manusia benar-benar diperintah oleh Tuhan atau tidak. Karena percuma bicara Tritunggal siang malam kalau hidup masih penuh kebencian, kesombongan, manipulasi, dan kemunafikan. Edis juga menunjukkan satu poin yang sering diabaikan. Ketika seseorang tunduk kepada Yesus, sesungguhnya ia sedang tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Maka posisi Yesus dalam kekristenan bukan untuk menggantikan Bapa, tetapi menjadi jalan yang membawa manusia kembali kepada Bapa. Itulah mengapa Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi inti iman Kristen menurut penjelasan ini bukan sekedar percaya Yesus itu Tuhan secara lisan, tetapi menjadikan Yesus sebagai penguasa hidup secara nyata. Dan di titik ini banyak orang mulai tersentak, karena ternyata persoalannya bukan kurang debat, tetapi kurang tunduk, kurang hidup benar, kurang mengasihi, kurang hidup seperti Kristus. Maka pembahasan ini sebenarnya menjadi tamparan keras bagi semua pihak, baik yang menyerang kekristenan tanpa memahami konteks Alkitab, maupun orang Kristen sendiri yang sibuk membela doktrin tetapi gagal mempraktikkan karakter Kristus. Sebab pada akhirnya, menurut penjelasan Edis, keselamatan bukan ditentukan oleh siapa yang paling rumit menjelaskan hakikat surgawi, tetapi siapa yang benar-benar hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Pada akhirnya, iman bukan soal siapa paling jago debat. Iman adalah soal siapa yang benar-benar hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Banyak orang hafal ayat, hafal istilah Yunani, hafal doktrin langit, tetapi hidupnya masih dikuasai ego, kebencian, dan kesombongan. Dan mungkin itu sebabnya Edis terus mengingatkan, jangan sibuk jadi polisi surga kalau hati sendiri belum selesai diperintah oleh Tuhan.